Kita harus tajam dan objektif. Ini ada daftar referensinya. Apa yang kami sampaikan adalah rangkuman dari referensi-referensi tersebut dalam bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami awam. RT-PCR adalah penggabungan dua metode, yaitu PCR atau Polymerase Chain Reaction dan RT atau Reverse Transcriptase. Kita bahas PCR-nya dulu. PCR ditemukan oleh Dr. Kary Mullis tahun 1983 yang kemudian memperoleh hadiah Nobel tahun 1993. Fungsinya adalah menggandakan bagian tertentu dari DNA dalam jumlah banyak secara singkat. Kita lihat di sini. Bahasa sederhananya adalah alat untuk menggandakan jempol Anda yang ada sidik jarinya. Dari satu jempol Anda menjadi 1 miliar jempol dalam 30 kali putaran. Itu luar biasa. Jempol Anda jadi ada 1 miliar, masing-masing kukunya sama, sidik jarinya sama, sehingga memudahkan untuk dianalisa lebih lanjut. Pertanyaannya, bisa nggak alat ini menggandakan kelingking Anda? Nggak bisa, dia hanya bisa menggandakan jempol. Bisa nggak menggandakan kuping Anda? Nggak bisa, dia hanya bisa menggandakan jempol. Bisa nggak menggandakan tubuh Anda seluruhnya? Nggak bisa, dia hanya bisa menggandakan jempol. Analoginya adalah seperti itu. Kalau benerannya, PCR ini hanya menggandakan bagian tertentu dari DNA. Bisa nggak dia menggandakan DNA secara keseluruhan? Nggak bisa. Bisa nggak dia menggandakan RNA? Nggak bisa. Bisa nggak dia ngelihat virus? Nggak bisa. Dia hanya mengcopy bagian tertentu dari DNA. Ilustrasinya seperti ini. Dari 2 DNA, dicopy menjadi 4. Dari 4 DNA, dicopy menjadi 16. Hanya bisa potongan DNA itu yang dikerjakan. Dia tidak bisa melakukan hal yang lain. Kalau begitu, fungsinya apa? Setelah digandakan menjadi banyak, yaitu 1 miliar dalam 30 kali putaran saja, ini memudahkan untuk analisa forensik, diagnostik medis atau cloning DNA. Kalau cuma 1 DNA, nggak bisa dianalisa, karena jumlahnya banyak sehingga mudah untuk dianalisa. Itulah fungsi dari PCR. Dan ini adalah terobosan yang luar biasa, belum ada tandingannya sampai sekarang. Dari tahun 83, sudah 37 tahun, alat ini tetap dipakai karena nggak ada lagi yang bisa menggandakan seperti ini. Sehingga penemunya yaitu Dr. Kary Mullis disebut sebagai intolerable genius dari Berkeley. Jadi memang alat ini secara teknis sangat spesifik. Dia nggak bisa memproses RNA atau melihat virus secara utuh. Kemudian alat ini digunakan oleh para saintis untuk mendeteksi virus. Caranya dengan mengekstraksi RNA yang bentuknya satu untai gini, kalau DNA itu yang double. Nah, RNA ini nggak bisa diproses di PCR karena dia hanya bisa memproses DNA. Dari situlah kemudian protokolnya digabung dengan metode lain yaitu reverse transcriptase atau RT yang ditemukan oleh saintis Jepang 13 tahun sebelumnya. Fungsinya adalah merekayasa RNA yang satu untai ini menjadi DNA rekayasa, disebut complementary DNA atau cDNA, C-nya kecil. Barulah kemudian diproses. Karena kalau langsung alat ini PCR nggak bisa memproses RNA. Dan memang sejak awal Kary Mullis membuat PCR ini untuk menganalisis DNA, bukan spesifik untuk memeriksa virus. Bahasa sederhananya, prosedur RT-PCR adalah ambil sampel, ambil RNA-nya dari sampel, diproses mesin, kemudian dicocokkan. Saya ulangi, ambil sampel bisa dari hidung, bisa dari paru-paru. Yang sekarang ini swab dari hidung. Dari sampel itu RNA-nya diambil, kemudian dimasukkan. Kita sebut aja ini sudah gabungan, yaitu RT-PCR, diproses mesin, hasilnya kemudian dicocokkan. Terus, vonis bahwa Anda terinfeksi COVID atau tidak, caranya gimana?